Dari Bapak Pendeta Yosef Kristionugroho terkait Deuterokanonika dan Apokrif. Untuk waktu sampai pukul 19.50, monggo Bapak Pendeta kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat sore, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita Shalom. melanjutkan kembali bahwa memang tema yang kita bahas ini tentang Alkitab. Kita sudah belajar bagaimana Alkitab terbentuk dengan kanonisasi, bagaimana proses penulisan yang namanya pengilhaman Alkitab, dan yang terakhir Pak Lukas juga telah menuntun kita bagaimana susunan dan isi dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Memang kalau judul yang sekarang itu paling serem, karena bukan kata-kata yang ramah atau sering terdengar di telinga kita. Deuterokanonika, yang satu lagi adalah apokrif. Dua istilah. Tetapi sekurang-kurangnya ini memang ada dua tema Bapak Ibu yang di komunitas Bina Iman lalu dijadikan satu. Kalau boleh saya mempermudahkan adalah ada pertanyaan. Ada nggak sih kitab-kitab lain di luar Alkitab? Nah, mungkin Deuterokanonika yang akan kita pelajari ini kitab-kitab lain Perjanjian Lama, walaupun selain Deuterokanonika juga ada, tetapi nanti ketika kita belajar apokrif, secara terkhusus adalah kitab-kitab lain di Perjanjian Baru. Baik, mari kita akan memasuki materi supaya kita bisa menyimak bersama. Saya mohon hostnya untuk mengaktifkan supaya saya juga bisa share screen. Oh ya, sudah. Terima kasih. Nah, semoga Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan yang ada di layar. Jadi, kita tidak langsung dalam satu judul, tapi dalam dua judul. Pertama, Kitab Deuterokanonika. Nanti yang kedua, kita akan membahas apokrif. Kita awali dengan menguji pengalaman kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah menemukan Alkitab bahasa Indonesia yang berbeda? Tentu kalau berbeda terjemahan, ya banyak, karena Alkitab juga diterjemahkan dalam bahasa lain. Tetapi apakah Bapak Ibu juga pernah melihat yang mungkin isinya berbeda? Ya kalau agak jauh sendiri, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada yang kitab Mormon. Tetapi Bapak Ibu yang mau kita lihat sekarang adalah, yaitu ketika kita melihat ternyata antara kitab Protestan dan kitab Katolik itu ternyata kalau dibandingkan ada bedanya. Kira-kira apa bedanya Bapak Ibu? Nah, ketika kita membuka, ternyata jumlah kitabnya, khususnya di Perjanjian Lama, itu berbeda. Sampai ada pepatah, atau bukan pepatah, tapi semacam kelakar begitu ya. Kitabnya orang Kristen itu ora lengkap begitu. Karena jumlah Perjanjian Lamanya lebih sedikit daripada kitab Perjanjian Lamanya yang dimiliki oleh kitab Katolik. Itu yang kita akan bahas sekarang, yaitu Deuterokanonika. Apa yang kita pahami dari Deuterokanonika? Kita pahami dulu istilahnya dulu. Nanti baru kita pada substansinya. Meluruskan kesalahpahaman begini. Kok bisa ya antara kitabnya Katolik dan Protestan itu berbeda? Kepada kita yang Protestan kita itu dituduh. Berarti orang Protestan itu sudah mengkorupsi Alkitab. Artinya yang harusnya kitabnya jumlahnya banyak, ternyata dikurangi. Sampai saya pernah melihat di TikTok itu salah satu tuduhan kita, orang Kristen itu menggunakan kitab Perjanjian Lama yang tidak digunakan oleh Tuhan Yesus. Padahal kitab Alkitab yang digunakan Tuhan Yesus itu ada Deuterokanonikanya. Itu kita dituduh begitu. Atau orang Kristen juga tidak kalah sengitnya menuduh terhadap Katolik.
Orang Katolik aja yang menambah kitab-kitab perjanjian lama. Mong nyatanya Deuterokanonika itu bukan kanon kok. Itu bukan sebuah firman yang diakui kok oleh tradisi Yahudi kok dimasuk-masukin. Jadi masing-masing saling menuduh. Kita dituduh korupsi karena mengurangi kitab. Kita menuduh sana menambah. Tapi menurut saya sikap itu tidak dewasa. Tapi mari sekarang supaya lebih adil, kita lebih melihat duduk persoalannya. Bagaimana, kenapa ada perbedaan ini, lalu supaya kita juga bisa bersikap bijaksana. Nah, sekarang kita pahami dulu istilah deuterokanonika. Frisia. Berasal dari kata Yunani deuteros. Itu artinya kedua atau second. Tadi Pak Lukas mengatakan proto. Proto itu pertama, dua itu deutero, tiga itu trito. Jadi kalau deuterokanonika, deutero itu artinya second berarti kedua, kanon itu artinya kanon, tongkat ukuran atau kemarin kita sudah belajar standar. Jadi deuterokanonika kalau kita terjemahkan secara letterless, kanon yang kedua. Kanon tetapi bukan yang pertama tapi yang kedua. Istilah ini sendiri baru muncul tahun 1566 yang dicetuskan oleh Paus Sixtus dari Siena, seorang teolog. Deuterokanonika adalah, kita pahami, kitab-kitab yang dipandang sebagai yang kanonik dari perjanjian lama. Oh, berarti kanon perjanjian lama oleh Gereja Katolik Roma dan kekristenan Timur, akan tetapi tidak terdapat dalam Alkitab Ibrani yang kerap dipandang sebagai protokanonik. Artinya orang Yahudi sendiri melihat deuterokanonika itu bukan kanon. Itu bukan kanon tapi dianggap kanon oleh Gereja Katolik dan Gereja Kristen Timur. Nah, sedangkan dalam pandangan Protestan, kitab-kitab deuterokanonika tersebut malah disebut karena tidak kanon, lalu istilahnya jadi istilah kitab apokrif. Apokrif berasal dari bahasa Yunani apokrufos yang berarti tersembunyi. Jadi kitab-kitab apokrif adalah kitab-kitab yang ditulis sesudah perjanjian lama bahasa Ibrani. Kita tahu kan umat Israel, bangsa Yahudi itu kan menggunakan bahasa Ibrani. Tetapi ada kitab-kitab dari bangsa Israel, tapi yang tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, melainkan bahasa Yunani. Nah, kita lanjut pelan-pelan. Loh, kok bisa? Mari. Jadi Bapak Ibu, kita kembali mengingat. Perjanjian lama itu ketika kita belajar kanonisasi, itu ada dua proses kanon. Yang pertama adalah kanon Alexandria yang namanya Septuaginta. Septua itu dari kata ke-70 karena dianggap ada 70 tua-tua ahli yang menulis. Dan nanti proses kedua namanya kanon Yamnia setelah Septuaginta. Kita pahami dulu proses kanonisasi pertama lagi ya, perjanjian lama. Jadi ketika pada abad ketiga sebelum Masehi, daerah Yahudi itu kan dijajah oleh kerajaan Seleukid. Dan terjadi yang namanya Helenisasi, dinasionalisasikan, semua diyunanisasikan. Supaya orang Yahudi tidak kehilangan akar agamanya, maka kitab-kitab Yahudi pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini yang disebut Septuaginta. Dan Septuaginta ini secara luas diterima dan digunakan oleh orang-orang Yahudi sampai abad pertama dan juga jemaat Kristen perdana. Saya berhenti di sini. Kalau ditanya, loh, kalau abad ketiga sebelum Masehi, itu kan berarti sebelum Yesus. Betul. Loh, berarti zaman Tuhan Yesus sudah ada kitab suci? Sudah. Apa itu? Septuaginta. Perjanjian lama tapi dalam bahasa Yunani. Karena dampak Helenisasi.
Nah, tetapi Septuaginta yang kita sebut Perjanjian Lama bahasa Yunani ini isinya tidak seperti Perjanjian Lama yang dipegang oleh Yahudi atau yang kita pegang saat ini yang 39 kitab. Septuaginta ini, poin ketiga, mencakup dari Perjanjian Lama 39 kitab, ada yang namanya Deuterokanonika, bahkan juga ada kitab-kitab lain di luar Deuterokanonika yang namanya apokrif, dan semuanya ditulis dengan bahasa Yunani. Nah, saudaraku, Bapak Ibu, dari kitab ini yang dipakai Tuhan Yesus, karena kemudian juga dipakai sumber iman Kristen, lalu diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin yang namanya Vulgata. Jadi kita pahami dulu kenapa Katolik ada Deuterokanonika. Karena Katolik menerjemahkan bahasa Latin dari Septuaginta. Nah, tetapi saya katakan tadi ada dua proses kanon. Tadi kan Septuaginta kanon Alexandria. Ternyata terjadi lagi proses kanonisasi lanjutan, yaitu kanonisasi kitab Yahudi setelah zamannya Tuhan Yesus, yaitu tahun 100 Masehi, bahkan prosesnya sampai 1 abad di tahun 200 Masehi. Di mana orang-orang Yahudi di Palestina, ini berarti orang Yudaisme, bukan orang Kristen loh ya. Orang Yudaisme karena orang Kristen sudah ikutnya kepada Septuaginta tadi. Orang Yahudi di Palestina kemudian menetapkan bahwa yang menjadi kitab orang Yahudi, kitab agama Yudaisme, hanyalah 39 kitab yang diterima sebagai kitab suci, yang kemarin kita belajar dengan istilah tanah. Torah, yaitu kitab Taurat, Nevi'im, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab lain atau ketuvim. Nah, kanonisasi ini tadi dikenal dengan istilah kanon Yamnia, di mana, perhatikan, bagi orang Yahudi sendiri, yang kemarin itu menerjemahkan Septuaginta, mereka kemudian mengeluarkan 9 kitab Deuterokanonika, ini tidak ada sumber Ibraninya. Ini hanya ditulis dalam bahasa Yunaninya. Maka ini dikeluarkan karena dianggap lebih rendah wibawanya sebab ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi singkat kata Septuaginta ada, dipakai oleh Kristen saat itu Katolik menjadi kanon kita. Tetapi proses selanjutnya Septuaginta direvisi di mana Deuterokanonika sudah tidak menjadi kanon kitab Yahudi. Apa sih kriteria kanonisasi kitab Yahudi? Ternyata bagi orang Yahudi harus ada sumber bahasa asli, yaitu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ada juga yang disebut antilegomena, tulisan-tulisan yang otentik dan nilainya diragukan, seperti Kidung Agung, Ester, dan Pengkhotbah. Tapi ini nanti masuk. Lalu tulisan itu punya otoritas, bahwa tulisan itu dipakai oleh komunitas-komunitas Yahudi. Seperti kitab Ester memang diterima, bahkan dipakai digunakan ketika perayaan Hari Raya Purim. Sedangkan kitab Yudit tidak dipakai. Kitab itu, poin ketiga, memuat tema-tema sesuai dengan imam Yahudi. Tentang keterpilihan, tentang perjanjian, tentang umat Allah, itu kemudian berarti sesuai dengan nilai-nilai iman Yudaisme. 4, kitab itu, perhatikan, harus ditulis sebelum zaman Esra. Jadi ada batasannya, keotentikannya, bahasanya itu sebelum zaman Esra. Karena diyakini tidak ada lagi inspirasi ilahi sesudah itu. Contoh, Yunus diterima karena dulu diperkirakan masih ditulis sebelum kehancuran kota Niniwe. Yunus sendiri ditulis karena diutus di kota Niniwe, berarti gambarannya belum dihancurkan. Jadi perhatikan poin yang ke bawah. Orang Yahudi di luar Palestina mula-mula berpegang pada Septuaginta, tadi yang disebut kanon Alexandria. Namun setelah ada proses kanonisasi Yamnia, mereka sudah meninggalkan Septuaginta dan menerima bahwa yang disebut kitab suci adalah tanah.
39 kitab yang disepakati di kanon Yamnia. Ditulis bahasa Yahudi sebelum zaman Esra, memuat nilai-nilai keyahudian, itu yang menjadi nilai dari kitab suci orang Yahudi. Nah, sedangkan Kristen, terutama gereja Katolik karena reformasi belum terjadi, Septuaginta sudah diterima luas dan digunakan oleh orang-orang Yahudi abad pertama, tetapi karena kita juga akar tradisinya Kristen, kita juga ikut menggunakan Septuaginta. Bahkan menerjemahkan Septuaginta menjadi bahasa Latin yang namanya Vulgata. Nah, karena pengaruh Septuaginta lah, karena Septuaginta itu isinya tadi ada Deuterokanonika dan Apokrif, maka selain tanah, jemaat Kristen menerima pula sejumlah tulisan yang tidak diterima sebagai kitab suci oleh orang Yahudi. Kanon Perjanjian Lama yang diterima oleh gereja ditetapkan oleh Paus Damasus pertama dalam Konsili Roma. Abad keempat itu sudah diterima, masih ditegaskan kembali dalam Konsili Hippo dan Konsili Kartago. Bahkan nanti ketika Protestantisme yaitu reformasi merebak, masih ditegaskan lagi di dalam Konsili Trente. Artinya begini, berarti orang Kristen karena dulu mengadopsi Yahudi sudah menggunakan Septuaginta, sekalipun di tengah jalan Septuaginta direvisi dengan kanon Yamnia. Nah, ada 9 kitab Deuterokanonika. Ini tambahan-tambahannya. Tobit, Yudit, tambahan kitab Ester, kebijakan Salomo, Sirah, Baruh, surat Baruh ini ada 2 paket karena pasal terakhirnya namanya surat Nabi Yeremia, lalu tambahan-tambahan pada kitab Daniel, 1 Makabe dan 2 Makabe. Pak, itu isinya kayak apa toh, Pak? Kalau saudara pernah membaca, mesti akan terasa berbeda. Kenapa? Sekali lagi, karena tidak bersumber dari bahasa Ibrani. Jadi kita akan menemukan bentuk gaya bahasanya karena mereka hanya ditulis dalam bahasa Yunani setelah zaman Esra dan dalam bahasa Yunani maka bahasanya akan menjadi agak berbeda. Tapi singkatnya beginilah, kita mulai dari Tobit. Tobit ini menceritakan kisah hidup keluarga Tobit. Seorang yang bernama Tobit sendiri, anaknya namanya Tobia, dan menantunya namanya Sarah. Kisah tersebut berlatar pada peristiwa di kerajaan Yehuda yang sedang dijajah oleh Kekaisaran Asyur, dan keluarga Tobit nanti diasingkan ke Nineve, ibu kota Asyur saat itu. Tapi sekali lagi, sumbernya hanya dalam bahasa Yunani, ditulis setelah zaman Esra. Kitab Yudit itu agak ngeri ya gambarannya. Kalau Bapak Ibu melihat di penggal memang ada kisah pemenggalannya. Kitab Yudit dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bab 1-7 menggambarkan bangkitnya ancaman terhadap Israel yang dipimpin oleh seorang raja jahat bernama Nebukadnezar dan jenderal penjilatnya yang namanya Holofernes, dan berakhir pada penaklukan Holofernes yang berkumpul di celah gunung di mana desa Yudit yang namanya Betulia itu berada. Lalu dilanjutkan pasal 8-16, kemudian memperkenalkan hadirnya tokoh Yudit, dan nanti Yudit yang menggambarkan tindakan heroiknya menyelamatkan warga Betulia dengan adegan pemenggalan kepala dari Holofernes itu. Itu kitab Yudit. Tambahan kitab Ester, dari kata tambahan, berarti ini memang pelengkap kitab Ester. Tambahan-tambahan pada kitab Ester adalah 6 bab atau 6 pasal tambahan yang tidak ada pada kitab Ester dalam naskah sumber Ibrani yang asli dan tersebar-sebar pada kitab Ester di Septuaginta. Kita lihat ini tambahannya nanti dengan kode bab pertama itu Ester A, lalu yang ke-6 itu berarti Ester F. Kita mulai ya. Pendahuluan yang menarasikan ada mimpi yang dilihat oleh Mordekai itu Ester A. Bab pertama ayat 1-11. Nanti ada persekongkolan Bigtan dan Teres dengan perubahan, itu Ester A Masian ayat 12-17. Lalu ada isi surat Haman atas nama titah raja yang memerintah pemusnahan orang-orang Yahudi. Ini tambahannya di Ester B.
Lalu ada doa Mordekai dan Esther yang meminta pertolongan dan campur tangan Allah untuk orang Yahudi. Ini Esther C. Perikop panjang Esther 5 ayat 1-2 yang menceritakan secara detail momen ketika Esther pergi menghadap raja, dijelaskan detail di Esther D. Isi surat titah raja yang mengizinkan orang Yahudi melawan musuh-musuh yang ingin membunuh mereka, ini ditambahkan di Esther E. Dan bagian ketika Mordekai menafsirkan mimpi dengan mencocokkan dengan peristiwa-peristiwa setelah mimpi yang dari A tadi, itu Esther F. Jadi semacam penjelasan dari beberapa pasal di kitab Esther. Maka namanya tambahan kitab Esther. Ada lagi yang namanya kitab kebijakan Salomo. Kitab ini khusus berbicara tentang pembalasan sebagai hukuman bagi penyembahan berhala. Berbeda dengan kitab hikmat dan kebijaksanaan lainnya. Kitab ini memberi perhatiannya pada sejarah keselamatan orang bijak dan juga kepedulian Allah terhadap orang benar. Kitab ini juga ingin memberi keyakinan kepada jemaat Yahudi di Mesir bahwa memelihara iman nilainya sangat besar sekalipun banyak kesukaran yang ditemukan. Jadi ini pun semacam tambahan dari kitab Salomo. Ada lagi yang namanya kitab Sirah. Nama kitab ini merujuk pada tokoh yang namanya Yesus bin Sirah. Tadi kalau Pak Lukas mengatakan ada Yesus yang lain, iya, karena memang Yesus itu nama yang umum seperti nama Yosua, yang artinya Allah menyelamatkan. Jadi nek dijawabke anggap aja jenenge selamat ngono kuwi ya. Ya, Yesus bin Sirah itu dipercaya menjadi penulis kitab ini dan seorang Yahudi Helenistik, berarti Yahudi yang ke Yunani-Yunanian karena menjadi juru tulis, orang bijak dan alegoris pada abad kedua sebelum Masehi, yaitu ketika Yudea sedang dikuasai oleh Seleukia, berarti sudah dikuasai oleh Yunani. Kitab Sirah merupakan suatu karya yang berisikan ajaran-ajaran etika dari sekitar tahun 180 sampai 175 sebelum Masehi, dan seperti kitab-kitab hikmat lainnya, kitab ini juga disusun dalam bentuk puisi yang bertemakan hikmat-hikmat atau kebijaksanaan. Nah, kalau kitab Baruk ini satu dengan yang namanya surat Yeremia. Nama Baruk merujuk pada seorang tokoh yang namanya Baruk bin Neria, yaitu teman dekat yang juga menjadi juru tulis dan murid dari Nabi Yeremia yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi ini dianggap tokohnya itu muridnya dari Nabi Yeremia. Nah, maka surat Nabi Yeremia ini tercantum pada bab terakhir dari kitab Baruk, yaitu kitab Baruk pasal ke-6. Oleh karena itu nama lengkap kitab ini disebut Kitab Baruk dari tulisannya Baruk dan surat Nabi Yeremia karena berisi tambahannya pada pasal ke-6. Surat tersebut dituliskan sendiri oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan yang berisi tentang pesan-pesan dari Allah untuk orang-orang tersebut. Tulisannya loh ya, tapi sekali lagi produknya tulisan Yunani dan setelah zaman Esra. Lalu ada lagi tambahan kitab Daniel. Sebenarnya tambahan kitab Daniel ini terdiri dari 3. Pertama disebut lagu pujian ketiga pemuda, maka ada namanya apa? Song of Three begitu atau pujian 3 pemuda. Di sini adalah puji-pujian Sadrah Mesah Abednego, itu di Daniel 3 ayat 24 sampai 90. Lalu masih ada kisah tambahan yaitu kisah Susana dan Daniel yang secara letaknya itu sebelum Daniel 1 ayat 1. Ada gangguan kayaknya Pak Yosef. Tempat Pak Yosef sepertinya ngemis ya. Mati listrik ya mungkin ya. Oh iya. Tiba-tiba hilang. Pak Yusuf, Pak Tapi Yusuf masih ya. Zoom-nya masih ada tapi beliau. Pak. Iya. Maaf, Monggo, Pak. tiba-tiba listrik saya mati, jadi lalu langsung listriknya mati. terputus untuk hanya untuk beberapa saat. Baik, saya harus buka lagi filenya.
Terima kasih berkenan untuk menunggu dan tidak ditinggal. Oke, baik. Baik, ya, Belum setia menunggu Pak Yosef. terima kasih. Baik, kita kembalikan tadi kalau tidak salah masih sampai di tambahan kitab Daniel. Nah, dikandani ngeyel. Ya. Nah, ini Bapak Ibu tadi kitab Daniel ya. Lalu sekarang masih ada 2 kitab terakhir. Yang pertama 1 Makabe dan 2 Makabe. Kalau yang 2 ini cukup bersejarah ini. Yang 1 Makabe menceritakan tentang Yudea pada ketika Kekaisaran Seleukia berdiri. Pada masa itu orang-orang Yahudi berusaha melawan kekaisaran, beserta juga melawan pengaruh kebudayaan Yunani yang dibawanya, yang mengaburkan kebudayaan Yahudi itu sendiri. Kitab ini terutama menceritakan tokoh-tokoh pemimpin orang-orang Yahudi pada saat itu. Ada nama Matatias, ada Yudas Makabe, ada Yonatan Apfus, ada Simon Tasi. Mereka merupakan pemimpin-pemimpin awal dari dinasti yang namanya Hasmonian atau Hasmonayim. Lalu satu lagi, kitab 2 Makabe. Ini kitab Makabe yang kedua berfokus pada peristiwa perlawanan orang-orang Yahudi dipimpin oleh Yudas Makabe terhadap raja-raja dari orang Seleukia. Kitab ini diawali surat pengantar kepada orang Yahudi di Mesir, lalu dilanjutkan dengan narasi sejarah yang dimulai dari peristiwa seputar pejabat Seleukia yang namanya Heliodorus yang ingin mengambil persembahan bait Allah untuk kas negara pada tahun 180 sebelum Masehi dan berakhir dengan kekalahan seorang jenderal Syria bernama Nikanor pada tahun 161 sebelum Masehi. Inilah rangkuman dari kitab-kitab Deuterokanonika. Nah, sekarang bukan bermaksud saya membela diri Bapak Ibu. Kalau kemudian dikatakan Alkitab Kristen tidak lengkap atau kita korup, saya menampilkan di depan Bapak Ibu ini bahwa ternyata Deuterokanonika antara gereja-gereja yang mula-mula atau bahkan yang namanya apostolik atau ortodok itu berbeda. Bapak Ibu kalau melihat di sebelah kiri, ini namanya Roman Katolikisme. Oh, ini berarti gereja Roma. Tadi Tobit, Yudit, lalu tambahan Ester, kebijakan Salomo, Sirah, Baruh, dan surat Yeremia, lalu tambahan kitab Daniel itu kan tadi Song of Three, Susana, dan Beldragon, sama 1-2 Makabe. Iya. Tapi kalau kita bergeser kedua dari kiri, yaitu Greek Ortodok atau Ortodok Yunani, Deuterokanonikanya beda lagi. Perhatikan mereka masih ditambah adalah 1 Esdras. Lalu Makabenya itu tidak hanya 2, tapi ada 3 dan 4 Makabe. Bahkan masih ada yang namanya Mazmur 151. Kita bergeser yang warnanya biru, yaitu yang ketiga dari kiri. Untuk Ortodok Rusia, sudah beda lagi Deuterokanonikanya. Esdrasnya tidak hanya 1, tapi malah 2 Esdras, tapi nggak punya 4 Makabe. Lalu Koptik itu yang ada di Mesir, itu Deuterokanonikanya juga beda lagi. Mereka menggunakan 2 Esdras, betul, tetapi juga tidak menggunakan 4 Makabe. Maksud saya adalah kalau kita dikritik, kita itu mengkorup karena tidak memasukkan Deuterokanonika oleh gereja Katolik, ya saya hanya mau fair aja. Deuterokanonika mana yang benar? Orang Katolik saja dengan Ortodok Yunani, dengan Ortodok Rusia, dan dengan Koptik, juga Deuterokanonikanya juga berbeda-beda. Belum kalau secara kanon, Deuterokanonika itu bukan kanon bagi orang Yahudi, hanya disebut oleh Katolik, maka kanon yang kedua, Deuterokanonika. Nah, kenapa kemudian kok kita kemudian nggak mengakui Deuterokanonika? Ini memang ceritanya berhubungan dengan reformasi Martin Luther. Pada tahun 1517, Protestantisme merebak, dipelopori oleh tokoh yang namanya Martin Luther, dan karena menolak ajaran gereja Katolik, tentu kemudian meninjau kembali yang diterima sebagai kitab suci. Karena selain karena anugerah sola gratia,
hanya karena iman sola fide, juga sola scriptura. Jadi akhirnya ditetapkan. Apa toh yang menjadi sumber iman? Sumber iman berarti sumber kanon. Nah akhirnya Kristen mengatakan, loh kanon yang diakui, yang memiliki kewibawaan, yang menyatakan segala nubuat Mesias adalah kanon Yahudi, yakni kanon Yamnia, 39 kitab. Nah, kenapa orang-orang Kristen lalu dan Martin Luther tidak lagi memasukkan Deuterokanonika? Ini beberapa alasan yang saya temukan. Pertama, tidak pernah dikutip oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengutip baik langsung maupun tidak langsung dari kitab-kitab apokrif ataupun juga dari kitab Deuterokanonika, walaupun kitab-kitab itu memang sudah beredar dari zaman Yesus. Akan tetapi Yesus hanya selalu mengutip dan menunjukkan kepada Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Masih ingat ketika Yesus bangkit lalu berkata kepada kedua murid di Emmaus, di Lukas 24 ayat 44 kan mencatat, ia berkata pada mereka, inilah perintahku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Tanah itu ibaratnya. Maka saya menurut orang-orang Martin Luther dan gereja Protestan, tidak ada sumber yang kuat dan juga tidak pernah dikutip sumber-sumber dari Deuterokanonika. Kedua, sekali lagi, Deuterokanonika memang tidak diterima sebagai kanon. Padahal kan kita sudah belajar kanon itu standar. Kanonnya orang Ibrani, orang Yudaisme, bahkan juga tidak ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi karena sudah jelas ada 39 kitab dalam kanon Ibrani, yaitu Tanah, yang terdiri dari 5 kitab Taurat atau Torah, 21 kitab nabi-nabi atau Nevi'im, dan Ketuvim adalah 13 kitab tulisan-tulisan. Kita tidak perlu lagi menggunakan Deuterokanonika. Semua itu sudah cukup sesuai dengan kanon. Nah, pertimbangan Martin Luther dan gereja-gereja Protestan yang lain. Karena juga sebagian bapak gereja menganggap teks itu tidak terinspirasi oleh ilahi. Beberapa bapak gereja yang namanya Santo Cyrillus dari Yerusalem, Epifanius dari Salamis, itu pun juga mengatakan tidak ada kewibawaan dalam tulisan Deuterokanonika. Lagi-lagi kekristenan mengatakan, kamu kan mengakuinya jumlah itu kan ketika pada Konsili Trente. Dan sekali lagi, antar gereja apostolik aja, antara ortodok Yunani, Koptik, dan Timur, itu pun juga berbeda-beda Deuterokanonikanya. Bahkan, nah ini yang terakhir, sejumlah kitab isinya bertentangan, sehingga tidak layak dijadikan kanon, apalagi disebut kitab suci. Kalaupun sebagai warisan, dalam arti sebagai produk tulisan yang dipelajari, iya, tapi kan kita berbicara kanon ini. Itu tidak bisa layak dijadikan kanon. Kesalahan sejarah misalnya, ini beberapa pergumulan ya. Kitab Tobit 14 ayat 15. Salah menyatakan bahwa Nebukadnezar dan Ahasveros yang menaklukkan Niniwe. Namun memang sejarah mencatat Nebupolasar dan Siasareslah yang terlibat di dalamnya. Demikian pula yang tertulis dalam Tobit 1 ayat 1 menunjukkan adanya ketidaktahuan tentang sejarah. Baru 1 ayat 8 malah bertentangan dengan Esra 1 ayat 7 yang benar secara sejarah. Jadi dianggap kurang akurat. Lalu ada beberapa tema lain yang saya tampilkan di sini. Membenarkan bunuh diri. Jadi Alkitab tidak pernah menyetujui atau menghalalkan bunuh diri. Bunuh diri bertentangan dengan firman yang ke-6, jangan membunuh, karena kehidupan suci pemberian Tuhan, dan termasuk berarti kita tidak boleh bunuh diri. Saul pun dianggap mati secara hina. Yudas pun juga mati secara hina. Tidak ada seorang pun yang berhak mengambil nyawa dirinya sendiri sekalipun. Allah yang berhak atas hidup manusia, sebab Allah yang menciptakannya. Tetapi di kitab 2 Makabe
pasal 14 ayat 41 sampai 46, saya akan membacakan, semoga kita bisa mengikuti cerita ini. Ketika pasukan itu sudah siap untuk merebut menara itu, kita tahu tadi Makabe kita perjuangan ya, dan heroik ya, ini terancam. Dan sudah meretas pintu masuk dan menyuruh untuk memasang api buat menyalakan pintu-pintu, maka Rasis yang rapat terkepung menikam dirinya dengan pedang. Saya garis bawahi, ia lebih suka mati secara muliawan daripada jatuh di tangan orang-orang berdosa itu dan diperlakukan oleh mereka secara tak layak bagi keluhuran budinya. Tetapi tikaman itu kurang kena, oleh karena ia berbuat tergesa-gesa karena perjuangan itu, dan oleh sebab pasukan prajurit itu sudah berduyun-duyun di dalam pintu gerbang. Maka dari itu dengan berani larilah ia naik ke atas tembok, lalu secara jantan menjatuhkan diri ke atas orang banyak itu. Tetapi orang-orang itu cepat-cepat mundur, sehingga ada tempat kosong di tengah. Maka Rasis jatuh di tempat yang kosong itu. Tetapi ia masih hidup juga. Maka dengan geramnya yang berapi-api, bangkitlah ia, meskipun darahnya bercucuran dan luka-lukanya nyeri. Lalu ia lari, menerobos orang banyak itu, lalu berdiri di atas sebuah batu karang yang tinggi. Meskipun darahnya hampir keluar semuanya, namun ia menarik isi perutnya keluar, mengambilnya dengan kedua tangannya, lalu dilemparkan ke atas orang banyak itu. Dalam pada itu berserulah ia kepada penguasa hidup dan nyawa, semoga ia kelak memberikannya kembali kepadanya. Demikian Rasis berpulang. Hampir mirip dengan matinya Saul. Lagi, doa untuk orang mati ini tertulis di 2 Makabe 12 ayat 41 sampai 45. Seakan-akan menjadi wajar mendoakan arwah. Jadi ajaran tentang doa demi orang mati menentang kebenaran Alkitab bahwa kesempatan untuk menerima dan menolak pengampunan dosa melalui iman kepada Yesus Kristus hanya pada waktu manusia masih hidup. Sebab setelah kematian yang ada hanyalah penghakiman. Manusia hidup sekali, setelah itu dihakimi. Begitu tulis Ibrani 9 ayat 27. Tapi kisahnya jadi berbeda di 2 Makabe 12 ayat 41 sampai 45. Lalu semua memuliakan tindakan Tuhan, hakim yang adil, yang menyatakan apa yang tersembunyi. Mereka pun lalu memohon dan minta, semoga dosa yang dilakukan itu dihapus semuanya. Tetapi Yudas yang berbudi luhur memperingatkan khalayak ramai, supaya memelihara diri tanpa dosa. Justru oleh karena telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa orang-orang yang gugur itu. Lanjut. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan, lebih kurang 2.000 dirham perak. Dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Jadi sejatinya indulgensia itu juga punya dasar dalam tanda kutip Alkitabiah, tetapi dari Deuterokanonika yang tidak diterima oleh orang Kristen. Lagi, mengajarkan praeksistensi jiwa, artinya jiwa itu sudah ada sebelum ada tubuh. Padahal Alkitab tidak mengajarkan, baik tersurat maupun tersirat,
bahwa jiwa manusia itu berpraeksistensi sebelum manusia dilahirkan. Kalau Bapak Ibu saya tanya, sebelum hidup di dunia Bapak Ibu di mana? Bapak Ibu nggak bisa jawab. Karena memang pengertian Kristen, jiwa dan tubuh kita lahir bersama-sama. Dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan manusia utuh tanpa memisahkan tubuh dan jiwa. Tetapi dalam kebijakan Salomo 8 ayat 9-20 mengatakan, memang aku seorang pemuda yang baik budi pekertinya, dan aku mendapat jiwa yang baik. Atau sebaliknya, oleh karena aku baik, maka aku masuk ke dalam tubuh yang tak bercela. Ini agak bertentangan dengan doktrin. Dan yang terakhir adalah kekejaman terhadap budak. Ini terdapat di Sirah 33 ayat 26-28. Padahal Alkitab mengatakan kekejaman dalam bentuk apapun bertentangan dengan prinsip hidup yang berdasarkan kasih, khususnya bagi orang-orang percaya. Tetapi Sirah 33 ayat 26-28 mengatakan, suruhlah budakmu bekerja, maka kau dapat beristirahat. Kalau tangannya kau biarkan bermalas, niscaya ia mencari kemerdekaan. Kuk dan kekang, membungkukkan tengkuk, dan aniaya dan siksa adalah serasi dengan hamba yang jahat. Bebankanlah pekerjaan kepada budakmu, sehingga ia tidak menganggur, sebab pengangguran mengajar banyak kejahatan. Jadi ada juga nilai-nilai tulisan dalam Deuterokanonika yang berselisih dengan nilai-nilai keyakinan iman Kristen. Nah, kalau dengan demikian bagaimana sikap kita? Yohanes 20 ayat 30 dan 31 mengatakan, masih banyak tanda lain yang dibuat Tuhan Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Artinya memang tidak semua kejadian dapat ditulis. Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat. Sekurang-kurangnya yang bersifat kanonik. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 21 ayat 25 juga mengatakan, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ingat, fungsinya itu kanon. Tetapi bukan lalu mau membuat rincian dari apa perbuatan, tetapi cukuplah orang yang membaca menjadi percaya. Yesus adalah Mesias. Nah, dengan demikian, apa yang saudara pahami dengan ayat tersebut? Setelah mengerti makna Deuterokanonika, apa makna kitab-kitab itu bagi saudara? Apakah kita semakin meyakini bahwa karya Allah tidak dapat dimuat oleh tulisan-tulisan yang disebut oleh Alkitab? Bahkan bagaimana saudara nanti melihat karya Allah di luar Alkitab yang kita kenal? Monggo kita, karena ini sebelum kita masuk tema yang lain, yaitu apokrip, mungkin monggo kalau ada sedikit komentar atau pertanyaan, saya persilahkan dulu sejenak, tidak apa-apa walaupun pertanyaan-pertanyaan kecil. Setelah mengetahui bahwa terdapat perbedaan kitab Perjanjian Lama dari Gereja Katolik dan Gereja Protestan, bagaimana sikap kita terhadap Gereja Katolik? Apakah yang akan kita lakukan terhadap kitab-kitab Deuterokanonika setelah memahami maknanya? Monggo, atau ini mau jadi PR dulu. Kita sudah berbeda, saya sudah jelaskan duduk persoalannya, lalu apakah kita masih harus berselisih tentang masalah pemaknaan, tetapi apakah sudah cukup dengan kanon yang kita miliki? Begitu. Monggo, apakah ada komentar terlebih dulu dari Bapak Ibu, Saudara? Ini baru berarti kita belajar ada kitab lain di luar kitab Perjanjian Lama yang disebut oleh Katolik kanon yang kedua, tetapi disebut oleh orang Kristen kitab apokrif, atau artinya tidak kanon lah ibaratnya. Maka disebut yang tersembunyi, yang tidak diakui sebagai standar. Ini bukan sekedar mengumpulkan fakta, tetapi kanon kan ini harus menjadi standar.
menjadi kewibawaan tentang keyakinan iman kita. Kira-kira begitu. Ada Bapak Ibu yang resen dulu? Atau kita akan lanjutkan ke kitab Apokrif? Baik, karena nggak ada respon. Monggo kita Bapak lah- Ibu. Monggo, kalau ada dulu. Karena setelah ini kita akan lihat ternyata juga ada kitab-kitab lain perjanjian baru. Bukan hanya lama, perjanjian baru. Dan ini yang lebih heboh. Kalau kitab lain perjanjian lama mungkin yang sedikit dikritik tentang Yudaisme. Tetapi ketika perjanjian baru, ini jelas mesti akan menyerang tentang kekristenan. Nah, maaf. Baik, kita lanjutkan dulu aja nggih. 1950 nggih. Semoga ini malah nggak sampai. Oke, kita mulai. Kitab-kitab apokrif. Nah, kita pahami dulu awalnya gini. Ada sebuah peristiwa yang heboh, yaitu ketika adanya yang namanya novel dengan judul Da Vinci Code. Kita tahu yang namanya novel itu sebuah cerita atau yang sifatnya fiksi. Tetapi di halaman pertama ada klaim pembuka. Segala elemen dan novel ini adalah fakta. Jadi dia itu memang bercerita, sifatnya fiksi, tapi berusaha otak-atik dari karya-karya Da Vinci Code, dari bukti-bukti sejarah, dari dia mengunjungi beberapa bentuk gereja, termasuk yang paling heboh dia juga mengutip nanti salah satu kutipan dari kitab Apokrif. Jadi dari kisah Dan Brown ini singkatnya begini. Gereja yang sekarang itu adalah karena kepentingan dari Kaisar Konstantin. Sejatinya adalah gereja bukan diwakili oleh gereja Konstantin yang kemudian diturunkan dalam jabatan paus seperti sekarang gereja Katolik. Melainkan sejatinya penerus gereja adalah penerus keturunan Yesus Kristus. Jadi ada sebuah penyisihan dari yang harusnya gereja itu diwariskan oleh keturunan Kristus, tetapi disingkirkan dengan keturunan dengan jabatan dari Rasulit Petrus. Kira-kira bukunya itu. Nah, yang unik adalah mereka itu mau membuktikan, loh kok keturunan Yesus dari siapa? Nah, mereka mengutip dari beberapa fragmen. Jadi kalau yang namanya Injil-Injil apokrif itu memang terkadang hanya fragmen-fragmen yang tidak utuh begitu. Salah satunya adalah Injil Filipus dalam Da Vinci Code. Memang dalam Injil Filipus ada tulisan gini. Jadi kutipan itu memang diambil tapi kadang kalimatnya juga tidak lengkap. Karena memang perkamennya kadang juga sudah rusak. Jadi Injil Filipus di tulisan yang ke-49 ada kalimat begini. Kekasih sang penyelamat yaitu Yesus adalah Maria Magdalena. Sang penyelamat mengasihinya lebih dari ia mengasihi semua muridnya atau murid lainnya. Bahkan ada kalimat yang saya beri warna beda. Dan ia seringkali menciumnya pada mulutnya. Wah, ini berarti sudah jelas. Ada hubungan istimewa Maria dengan Yesus. Dan karena sifatnya fiksi, itu bahwa mau menunjukkan bahwa keturunan Yesuslah yang harusnya menjadi pemimpin gereja. Bukan Petrus. Itu hanya karena secara novel ya. Tapi paling tidak novelnya mungkin bisa jelas ditentang. Tapi gara-gara kutipan ini, wah, sudah menjadi heboh karena ada bukti sebuah fragmen ayat perkamen yang menunjukkan kekasihnya adalah Maria Magdalena, mengasihi lebih dari sebuah murid dan mencium pada mulutnya. Bahkan juga ada bagian lain kali ini juga Injil Maria Magdalena yang dikutip dalam Da Vinci Code. Kali ini tertulis dari Injil Maria Magdalena bab 10 ayat 7 sampai 10. Tertulis begini. Lewi menjawab katanya kepada Petrus. Petrus, engkau selalu saja marah. Sekarang aku lihat engkau berbantahan dengan perempuan ini, yaitu Maria Magdalena. Jadi seakan-akan Petrus itu iri, marah. Dan itu yang diangkat di Da Vinci Code. Makanya kan gereja
Katolik itu Petrus itu karena kecemburuannya pada Maria. Sepertinya dia itu seorang musuh. Ayat 9. Jika sang penyelamat memandangnya layak, siapa engkau sampai harus menolaknya? Sesungguhnya sang penyelamat mengenalnya dengan baik. Itulah sebabnya dia telah mengasihinya lebih dari dia mengasihi kita. No, berarti ini hubungannya istimewa antara Yesus dan Maria Magdalena. Lalu ditafsirkan demikian. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita ternyata mendengar ada kisah-kisah tentang Yesus yang kontroversi bahkan sampai kepada novel dan pada teori konspirasi. Pernahkah saudara juga mendengar cerita-cerita Yesus versi Injil-Injil lain? Yang mungkin paling heboh dan untuk menyerang kita adalah yang namanya Injil Barnabas. Apakah perasaan kita bila mendengar, loh katanya Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kok banyak Injil itu gimana? Nah, sekarang mari kita belajar apa yang disebut kitab apokrif. Mari. Nah, mengelola pengalaman. Bagaimana tanggapan saudara ketika ada penolakan terhadap novel Da Vinci Code, bahkan dengan cara membakarnya karena dianggap, wah ini pelecehan, ini penistaan agama. Bagaimana saudara menjelaskan novel Da Vinci Code kepada anggota jemaat yang menanyakan, jangan-jangan kemudian kalau membaca malah ikut-ikutan percaya, padahal itu hanya fiksi? Nah, mari kita paknai dulu. Ada istilah apokrif dan ada istilah pseudepigrafa. Apa meneh iki? Gini, apokrif dari bahasa Yunani apokrifa berasal dari kata apokrufos tadi. Dalam bahasa Yunani memang artinya rahasia, tersembunyi, maka jelas tidak bisa jadi standar atau tidak kanonik. Nah, ketika digunakan kata ini untuk menilai kumpulan tulisan Yahudi atau perjanjian lama, yaitu dari zaman antar perjanjian atau intertestamental, kata tersebut memang hanya dua konotasi. Ini kitab-kitab yang disembunyikan karena sifatnya esoterik atau hanya dipahami oleh beberapa orang tertentu dan tidak kanon, tapi masih tulisan-tulisan Yahudi, bukan perjanjian baru, atau kitab-kitab yang disembunyikan karena memang harus demikian, karena kitab tersebut tidak pernah diakui oleh kanon, oleh orang-orang Ibrani. Maka kalau kita ditanya kembali ke Deuterokanonika, loh Pak, kalau orang-orang Yahudi sendiri menyebut Deuterokanonika apa? Ya nggak kanon, mong kanonnya 39. Mereka pun akan menyebutnya sebagai apokrifa. Gitu. Nah, sedangkan sebenarnya yang akan kita hadapi lebih tepatnya malah pseudepigrafa. Jadi gini, kalau kita nggak nyebut Deuterokanonika itu sebagai kanon, kita menyebutnya sebagai apokrif saja. Tetapi yang mau saya tunjukkan di sini sebenarnya lebih tepat bahwa pseudepigrafa. Pseudepigrafa atau tulisan-tulisan samar, karena pseudo itu artinya palsu, begitu toh. Epigrafa ini tulisan. Jadi tulisan yang palsu. Istilah ini memang semula dipakai bagi karya tulis Yahudi yang tidak termasuk kanon perjanjian lama dan tidak mendapat tempat dalam kitab apokrifa. Kitab-kitab apokrif dimasukkan ke dalam Alkitab Yunani, tetapi pseudepigrafa memang tidak pernah dianggap kanonik. Kendati demikian, pseudepigrafa penting selama kurun waktu antar perjanjian dan berharga sekurang-kurangnya untuk menjelaskan situasi latar belakang Yahudi dalam perjanjian baru. Sebagai bagian besar diterbitkan di bawah nama alias dan oleh karena itu sering dianggap dengan nama samaran. Artinya kalau tadi ada Injil Filipus, jangan lalu, le nulis Filipus. Injil Petrus, le nulis Petrus. Enggak juga, itu nama alias karena untuk mengambil kewibawaannya. Saya harus katakan ada tulisan, misalnya yang tidak kanon, yang pernah kita belajar ketika kanonisasi, tapi masih memiliki nilai, tapi nggak kanon atau standar. Buku yang terkenal, Didache, tulisan Gembala Hermas, itu paling tidak masih disebut apokrif. Tetapi kalau pseudepigrafa ini memang kadang debatable dengan isinya. Nah, maka kita tahu
Ada pergumulan untuk melakukan kanonisasi. Tradisi lisan yang berkembang, saya sedikit mereview apa yang pernah kita bahas tentang kanonisasi ya. Dan dengan begitu banyak tradisi lisan, kita perlu mewariskan yang beriman, perintah-perintah Tuhan yang harus diwariskan, lebih-lebih kemudian banyak tulisan-tulisan yang berkembang, maka membutuhkan pengumpulan dan pembakuan tulisan yang disebut kanonisasi. Kita sudah belajar kanonisasi perjanjian baru. Paling tidak ada prosesnya dari formasi ini terbentuknya tulisan, sirkulasi tersebarnya tulisan dan mulai berpengaruh terhadap pembaca. Karena sudah mulai terpengaruh, mulai dikoleksi atau dikumpulkan, disimpan, disalin kitab-kitab tulisan. Lalu redaksi ini mulai disalin dan disusun karena kitabnya dianggap berharga. Dan akhirnya seleksi ini dipilih dan diakui bahwa kitab ini berwibawa atau kanonik. Nah, kita lihat kemarin ketika berbicara perjanjian baru, ada kriterianya loh. Pertama, bahwa tulisan itu harus meneruskan tradisi dan ajaran dari para rasul. Nilai-nilainya harus rasuli. Sumbernya juga jelas. Misalnya Wahyu, walaupun itu Alkitab atau kitab apokaliptik, Bapak Ibu kesusahan baca kitab Wahyu, tetapi karena sifatnya rasuli, jelas itu ditulis oleh Yohanes dari Pulau Patmos, maka itu dianggap sebagai kitab kanon. Yang kedua, ortodoksi, bahwa tetap berporos atau fokus utamanya pemberitaan Yesus Kristus yang mati dan yang dimuliakan. Tiga, antik. Antik itu apa? Kuno. Jadi tulisan semakin mendekati sumber, itu semakin asli. Ibaratnya orang yang paling bisa bercerita tentang saya dibanding antara istri, anak, dan cucu, paling mendekati kebenaran, detail, dan realistis, itu adalah paling kuat istri saya. Yang paling lemah adalah cucu saya, karena alasannya antik atau sejaman. Dan yang terakhir adalah surat itu populer dipakai dalam jemaat, dipakai secara luas dan umum bagi jemaat. Jadi ada kriterianya. Walaupun tulisan-tulisan itu tadi sangat menghebohkan, sejatinya tidak lolos dalam kriteria kanonisasi ini. Jadi Bapak Ibu, secara singkat aja saya ulangi begini. Sejak peristiwa tercurahnya Roh Kudus, gereja lahir, para murid mulai mewartakan Injil supaya orang percaya pada Kristus. Waktu itu generasi pertama yaitu para rasul, tantangannya adalah ketika orang-orang yang percaya pada Kristus ternyata tidak semua orang Yahudi. Sampai ada sidang konsili di Yerusalem tahun 50 Masehi dan itu masih tertulis di kisah para rasul. Orang-orang non-Yahudi ternyata Kristen. Tetapi kan jadi perdebatan loh. Tapi harus ikut hukum Taurat tidak? Akhirnya disepakati nggak harus sunat begitu. Asal menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan hidup dalam kekudusan untuk menghindari percabulan. Itu generasi pertama Kristen. Karena sekali lagi tantangannya orang-orang yang percaya pada Kristus ternyata bukan hanya orang Yahudi tapi juga orang-orang non-Yahudi. Lalu disepakati tidak harus sunat. Nah, sekarang generasi kedua yang namanya bapak-bapak gereja atau yang disebut patristik. Ini setelah para rasul meninggal dan kemudian para bapak yang mulai mewarisi tulis-tulisannya sampai kemudian nanti ada konsili pertama yang terkenal okumenis yang namanya konsili Nisea. Nah, kita lihat. Pada zaman patristik, karena ini sudah generasi kedua, harus memelihara warisan peninggalan tulisan-tulisan para rasul. Di sini kita mulai melihat mana yang sifatnya berwibawa. Nah, lebih daripada itu bukan hanya tantangan orang-orang non-Yahudi, tetapi ternyata sudah mulai ada aliran-aliran yang berbau Kristen. Ada yang namanya Ebionit, Bapak Ibu, itu Yudaisme, percaya Yesus itu Mesias, tetapi anaknya Yusuf dan Maria 100% manusia, tetapi di tengah jalan nanti diadopsi. Itu beda meneh itu. Neng ngaku Yesus, tapi dengan variannya itu Ebionit.
Atau Elkasaites ini lebih mirip Muslim dalam arti begini. Mereka percaya Yesus Mesias tapi punya sumber secara langsung, kitab secara langsung, gedebuk dari langit. Itu sudah ada lagi, walaupun kelihatannya dua ini sudah punah. Belum lagi cabang-cabang aliran Kristen. Doketisme itu yang kemudian dilawan di surat 1 Yohanes, bahwa Yesus itu hanya menampakkan sebagai manusia, tetapi kepenuhannya Allah. Hanya nampaknya saja, itu sudah beda lagi. Marsionisme, ini sudah beda lagi. Dia mengatakan Allah perjanjian lama beda dengan perjanjian baru. Allah perjanjian lama itu kejam. Allah perjanjian baru penuh kasih. Sampai Marcion ini bikin kanon sendiri dan menolak segala tulisan-tulisan perjanjian lama. Montanisme ini juga ada lagi cabang yang seperti karismatik untuk menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Belum ada tantangan trinitas yang namanya Sabellianisme. Di sini adalah sistem modalisme. Oh, Bu Eva akan bertanya? Nggak apa-apa, saya beri kesempatan. Halo Bu Eva, karena raise hand. Oke, belum. Oke, saya lanjutkan. Ada Sabellianisme ini intinya begini. Allah itu satu tapi tiga peran. Maka namanya modalisme, modus. Atau saya gambarkan begini. Air itu H2O, betul toh? Tapi kan bisa padat, cair, gas. Trinitas itu satu Allah, tapi bisa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada Arianisme, ini Yesus lebih kecil daripada Bapa, tidak sehakikat. Maka gambarannya Arianisme ini seperti saksi Yehova. Nah, ada aliran Gnostik. Ini adalah pengetahuan rahasia dari Yesus yang tertulis dari sumber-sumber lain, termasuk kitab-kitab apokrif. Itulah mengapa kemudian diadakan namanya Konsili Okumenes di Nisea, dan di mana waktu itu kekristenan sudah menjadi agama negara, dan disinilah lalu lahir yang namanya rumusan iman Kristen pertama kali. Jadi Kristen dari awal sudah majemuk, tetapi paling tidak rumusannya mulai dirumuskan sejak Konsili Nisea. Nah saudaraku, sekarang kita masuk. Kitab apokrif ini adalah tulisan-tulisan berarti di luar kanon perjanjian baru. Ada Injil Yakobus, Injil masa kecil Yesus, Injil Yusuf si tukang kayu. Ini menceritakan masa kecilnya Tuhan Yesus. Ada tentang pelayanan Yesus dan karyanya. Ini ada percakapan Sang Penyelamat, Injil Thomas, Injil Maria, Injil Rahasia Markus. Lupa berarti banyak Injil. Iya, itu yang nulis Thomas. Bukan. Kan kita sudah sepakat, kanon itu terakhir adalah tahun 90 Masehi, yaitu Injil Yohanes. Dan semua Injil ini sudah lebih dari abad pertama. Tetapi supaya berwibawa mereka menggunakan nama. Tetapi tulisan produknya itu sudah di luar produk-produk kanonik. Nah, ada apokrif tentang kematian dan kebangkitan Kristus, Injil Petrus, Injil orang Ibrani, tulisan rahasia Yakobus, surat para rasul, ada Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik, Wahyu Paulus. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu terus mesti penasaran, Pak, isinya koyo apa to koyo ngono kuwi. Nah, saya mau ngicipi Bapak Ibu, yuk icip-icip Injil-Injil tanda kutip nggih, di luar kanon perjanjian baru yang sempat heboh. Contohnya begini, yaitu yang mengandung unsur gnostikme tadi loh, yang tadi pengetahuan rahasia, yaitu Injil Maria Magdalena dan Injil Yudas. Dari Injil Maria Magdalena lagi, Petrus berkata kepada Maria Magdalena, "Saudari, kami tahu bahwa penyelamat mencintaimu lebih daripada perempuan-perempuan lain. Katakanlah kepada kami kata-kata penyelamat yang kamu ingat, yang kamu tahu, tetapi kami tidak. Bahkan kami tidak pernah mendengarnya." Maria menjawab dan berkata, "Apa yang tersembunyi bagimu akan aku nyatakan kepadamu." Apa arti rahasia? Berarti seakan-akan ada ngelmu Yesus yang diberikan kepada Maria. Itu bentuk-bentuk gnostik. Dan gnostik itu pola pikir Yunani,
bukan dalam proses benar-benar pola pikir dalam arti penggenapan sebagai Mesias. Lagi Injil Yudas, karena tahu bahwa Yudas memantulkan dalam dirinya sesuatu yang mulia, Yesus berkata kepadanya, jauhilah yang lain, dan aku akan memberitahukan kepadamu misteri-misteri kerajaan. Ada kemungkinan bagimu untuk mencapainya, tetapi engkau akan cukup banyak berduka cita, karena orang lain akan menggantikanmu, agar ke-12 murid menjadi komplit lagi bersama sesembahan mereka. Coba lihat, persoalan terletak pada sebuah konsep bahwa ada semacam ilmu pengetahuan atau gnosis yang hanya terbuka bagi golongan-golongan tertentu saja. Ajaran gnostik tidak dapat dikonfirmasi dengan Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang proto-kanonik lainnya, yang lebih tua, lebih awal dengan segala berita, dengan segala ajarannya. Injil Yudas ini menekankan bahwa keselamatan hanya tersedia bagi sekelompok elit tertentu yang mengetahui pengetahuan rahasia dari Tuhan. Nah, selain konsep pengetahuan rahasia semacam itu, banyak ajaran gnostisisme yang tidak sejalan dengan ajaran resmi gereja. Bahkan gnostisisme mengajarkan bahwa dunia material ini produk kekuatan-kekuatan jahat. Jiwa adalah percikan-percikan ilahi, kemudian terpenjara dalam dunia material. Karena terpenjara dalam dunia material inilah manusia menjadi budak-budak dari daya-daya kosmik yang sangat berkuasa. Pembebasan terjadi kalau percikan ilahi dalam diri manusia itu membebaskan diri dari penjara dunia material. Padahal ajaran Kristen sendiri tidak pernah dualisme. Dualisme itu begini Bapak Ibu, maaf nggih. Gara-gara saya punya tubuh, saya jadi ngantuk, saya jadi lapar, saya jadi punya dorongan nafsu seks. Oh, berarti tubuh itu memberi dorongan-dorongan jahat. Maka dualisme ini mengatakan matikan tubuhmu. Sebab kalau kamu mati tubuhmu berarti kamu murni, kamu nggak lapar, kamu nggak haus, kamu nggak ngantuk, kamu nggak pengen seks lagi, mau sudah nggak punya kok tubuhnya. Nah tapi ini pengertian dualisme dan itu sangat filsafat Yunani sekali, bukan dalam makna filsafat Kristen. Ini pembebasan dunia material itu dalam pengertian itu, dan itu tidak ada dalam Injil-Injil protokanonik. Tapi pakai menggunakan cerita-cerita Yesus. Nah sekarang Injil masa kecil Tuhan Yesus ini pada senang ini. Karena kan kita merasa kisah masa kecil Tuhan Yesus itu nggak banyak. Dan ternyata ada banyak Injil yang menceritakan. Tapi lagi-lagi sudah di atas abad pertama. Ini saya ambil 2 kisah dari menurut Injil Thomas ya. Bahwa Yesus pun menyelamatkan hidup orang lain. Kisahnya begini. Beberapa hari kemudian ada seorang muda yang sedang membelah kayu di tempat terpencil. Kapak terjatuh dan membuat luka pada telapak kakinya. Ia kehilangan banyak darah dan mulai mendekati ajal. Muncullah kegemparan dan segerombolan orang mulai berkumpul. Yesus kecil juga berlari ke tempat itu. Setelah berusaha keras menembus kerumunan orang itu, ia memegangi kaki orang muda yang terluka itu, dan seketika itu juga luka itu sembuh. Dan Yesus berkata kepada orang muda itu, bangunlah sekarang, belahlah kayu, dan ingatlah aku. Ketika orang banyak melihat apa yang telah terjadi, mereka menyembah anak kecil itu sambil berkata, Roh Allah pasti hidup di dalam diri anak ini. Loh Bapak Ibu ceritanya keren loh ini. Tuhan Yesus waktu kanak-kanak bikin mujizat loh ini. Ada lagi nih, Yesus membuat mujizat bagi orang banyak. Ketika tiba waktunya untuk menabur, anak itu keluar bersama ayahnya untuk menabur gandum di ladang mereka. Dan ketika ayahnya menabur, kanak-kanak Yesus juga menabur 1 biji gandum. Ketika ia menuai dan menggiling gandum, dihasilkanlah 100 ikatan-ikatan besar gandum. Ia memanggil semua orang miskin dari kampung itu ke tempat penggilingan
dan memberi mereka gandum. Dan Yusuf mengambil apa yang tersisa. Yesus berusia 8 tahun ketika ia melakukan tanda ini. Loh Pak, ceritanya juga keren lagi loh Pak. Tuhan Yesus melakukan mujizat dan bermurah hati. Nah, perhatikan catatan. Kisah mujizat yang dilakukan oleh Yesus kecil ini tentu bisa memperteguh gambaran tentang Yesus dewasa yang berbela rasa dengan orang yang menderita dan yang membuat mujizat untuk menyembuhkan dan menolong mereka. Meskipun demikian, cerita karangan seperti ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itu hanya melebih-lebihkan apa yang semestinya tertulis. Lah kalau Bapak Gereja saja nggak pernah bercerita tentang ini, ngapain ada abad kedua dan ketiga ada tulisan-tulisan tentang ini? Kita itu tidak hanya sekedar selera, oh Injil Maria nggak cocok, buang. Oh Injil Thomas keren, ambil. Nggak seperti itu. Ini bukan sekedar like and dislike loh ya. Ada standar kanonisasi. Lalu poin kedua, berbagai sikap terhadap tulisan-tulisan apokrif itu ternyata tergantung dari minat dan maksud para pembaca yang menggunakan sebagai tambahan literatur. Nah, Injil Thomas menjadi salah satu Injil apokrif yang menjadi favorit karena mujizat-mujizat yang ditulisnya lebih daripada yang tertulis pada keempat Injil protokanonik. Itu yang membuat mungkin saudara-saudara jadi senang. Wih keren begitu. Tetapi masih banyak Injil-Injil apokrif lain yang bisa digunakan oleh kalangan sesuai dengan pembaca dan peminat. Yang gnosis bikin sendiri, termasuk yang Muslim itu bikin untuk menyerang kekristenan yang namanya Injil Barnabas. Tapi itu produk abad ke-12, sudah jelas jauh, bahasanya pun sudah jauh dengan bahasa-bahasa Injil. Tetapi memang itu ditulis untuk menyerang iman kekristenan, lalu menceritakan konsep Yesus dalam kisah yang mirip-mirip dengan Al-Quran. Nah, poin terakhir di catatan Injil Thomas, sesudah kanon resmi Perjanjian Baru sudah ditetapkan, ternyata proses penulisan kisah-kisah Yesus tidak berhenti. Masih banyak tulisan-tulisan lain yang dihasilkan. Tulisan-tulisan ini menjadi bukti yang memperlihatkan memang masih banyak usaha yang ingin melengkapi bahkan menggantikan kisah-kisah tentang Yesus yang sudah termuat dan dinyatakan dalam keempat Injil kanonik. Nah, dengan demikian, apa catatan kita? 1, kisah-kisah tersebut karena tidak bersifat kanonik akan bersifat membingungkan. Kedua, kitab-kitab lebih banyak bersifat gnostik yang oleh gereja perdana dinyatakan sebagai aliran sesat. 3, kitab-kitab tersebut oleh gereja perdana dinyatakan tidak memiliki wibawa karena tidak jelas asal-usulnya, siapa pengarangnya, dan ditujukan pada komunitas apa. Jadi Bapak Ibu pun boleh baca, tapi ya jangan lalu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang kanonik karena itu sudah tidak sesuai dengan ukuran kanon yang kita telah berbicara ketika berbicara kanonisasi Alkitab. Terakhir, sebuah refleksi Alkitab, maka sudah, kanon sudah selesai. Alkitab memiliki 3 sifat, ini sebenarnya sudah ada di slide yang dulu. Bahwa Alkitab sudah berkuasa dan berwibawa, Alkitab sudah cukup dan Alkitab sudah jelas. Apa artinya berkuasa dan berwibawa? Bahwa yang berkuasa adalah berita Alkitab. Sudah cukup, sudah berwibawa, menjadi sumber dan menjadi ukuran yang mutlak bagi orang-orang percaya. Itulah maka bagi kita Alkitab harus di atas gereja. Kewibawaan Alkitab harus melampaui dari ajaran gereja. Kedua, Alkitab sudah cukup. Setidaknya sudah cukup memimpin orang yang membacanya untuk percaya dan menerima kehidupan kekal. Maka tidak perlu lagi tradisi-tradisi, tulisan-tulisan tambahan untuk menjelaskannya. Cukup. Dan Alkitab sudah jelas. Jelas terbuka bagi siapa saja tentang keselamatan. Jelas tidak perlu dimonopoli gereja apapun sebagai penafsir yang benar. Jelas berarti menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan siapa saja. Sudah cukup. Sekarang menjadi diskusi. Setelah saudara mengetahui banyaknya kitab-kitab apokrif, ada 2 kemungkinan yang sikap kita ambil. Apakah kita mau tertutup, wah ini kitab terlalang dan berbahaya, atau kitab terbuka. Sampaikan pilihan dan sampaikan alasan dan konsekuensi dari pilihan sikap tersebut. Terakhir,
menghadapi banyak-banyak tulisan-tulisan yang seolah menyerang iman Kristen, bagaimana bentuk kedewasaan saudara menghadapi semua ini? Berdasarkan pengalaman orang-orang Gnostik yang merasa dirinya pandai dan mengklaim keselamatan eksklusif sebagai bentuk pengetahuan, apa yang akan saudara lakukan terhadap kalangan lain yang menganggap dirinya juga menguasai pengetahuan Alkitab? Nah, slide terakhir. Romo Desi Ramadhani, silakan kalau tertarik karena ini memang buku menguak Injil-Injil rahasia, Injil-Injil apokrif ini beberapa dikutip dalam buku ini. Sikap defensif atau tertutup terhadap apokrif akan semakin memperkuat tesis Dan Brown bahwa kita itu menutup-nutupi sesuatu. Dan pihak-pihak tertentu juga yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk menuduh gereja sebagai oknum yang menutupi, merahasiakan, dan menutupi kebenaran yang telah berlangsung berabad-abad. Maka mari kita diskusi dengan sehat bahwa memang ada tulisan-tulisan di luar Injil, tetapi itu tidak bersifat kanonik. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf jika mungkin ada hal-hal yang masih kurang dipahami, bisa ditanyakan. Saya berusaha sepelan mungkin karena kemarin evaluasinya Pak Yusuf rodok ngerep, ngerepotin. Maksudnya terlalu cepat begitu. Tapi dengan demikian selesai, kita tahu bahwa ada kitab lain di Perjanjian Lama, juga ada kitab lain di Perjanjian Baru, tapi tidak berwibawa sebagai kanon. Matur nuwun, monggo Bu Ning. Baik, matur nuwun sekali Pak Yusuf untuk paparannya, sangat luar biasa, dan memang tentu kami yang sedang belajar ini istilahnya kepontal-pontal gitu ya Pak, karena memang istilah-istilah yang sangat baru dan sejarah yang perlu kita pelajari bersama-sama, dan mungkin memang tidak sekali saja, nanti kita akan baca lagi, mendengarkan lagi untuk rekamannya begitu supaya menjadi lebih mengerti. Oke, Bapak Ibu, ini mau langsung ke breakout room atau diskusi di sini dulu ya Bapak Ibu? Langsung breakout room untuk diskusi per kelompok begitu? Bu Neni. Atau mungkin ada yang ditanyakan dulu. Oh iya. Oh, Masih nggih. ada Boleh, waktu boleh. kok. Monggo. Nggih. Kalau Baik, ada. monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau disampaikan, ditanyakan di room utama ini, kami persilahkan. Ini di kolom chat ya, saya. Ada orang-orang yang monggo. Dari Pak. Oh, maaf Bu, waktu nulis itu tadi kan saya sempat keluar, jadi saya nggak bisa baca chatnya Bu. Mungkin bisa di copy paste lagi. Belum ada kok Pak. Oh, Pak memang Yusuf, belum ada. Pertanyaan, belum ada di pertanyaan chat, belum ada. Oh, Monggo bisa chat atau langsung Bapak Ibu juga ada yang mau ditanyakan. Eva tadi. Oh, Bu Eva yang resen tadi ya. Monggo Bu Eva. Tadi kepencet, Bu. Oh, nggih. Enggak, soalnya HP-nya itu layar LCD-nya jalan sendiri. Maaf Bapak Baik. Ibu kalau terlalu berat ya Bapak Ibu ya. Saya berusaha pelan-pelan, tapi maksudnya bahwa ya memang ada kitab-kitab lain. Makanya kita juga tidak lalu mengatakan firman Tuhan itu mak gedebuk begitu, lalu isinya 66 kitab. Memang ada proses kita belajar kanonisasi, bahkan ada juga yang berselisih paham tentang kitab-kitab Deuterokanonika itu tadi. Begitu. Oke, Pak Yusuf, tidak apa-apa, dan ini justru membuka kami semua melihat hal tersebut. Oke. Monggo Bapak Ibu, jika ada atau cukup dan nanti diskusi. Bu Indra itu. Oh, nggih, Bu Eva. Monggo Ibu. Terima kasih, selamat malam. Nggih, selamat malam monggo Bu Indra. Selamat malam. Pak Yosef, saya memang sejak tahun 90-an pernah mendengar tentang kitab-kitab yang Bapak sampaikan tadi, yang Thomas, Maria. Itu tahun 90-an, tapi kami masih belum mengerti ya Pak. Dan waktu itu juga sudah diterbitkan. Kalau nggak salah demikian, dan salah seorang dari orang tua kawan saya itu mengkoleksi kitab-kitab tersebut.
Eh, maksud saya, apakah kitab-kitab ini juga diterbitkan juga pada saat ini oleh pemerintah atau oleh siapa gitu Pak? Apakah masih beredar di toko-toko buku sehingga meskipun mereka terbit itu bukan berarti menghilangkan dari keimanan kita terhadap Alkitab. Yang saya maksud di sini memang itu sengaja diterbitkan agar kita juga semakin yakin bahwa kekristenan kita atau Alkitab kita adalah Alkitab yang eh, mempunyai dasar. Itu Pak. Ini mungkin bisa Terima kasih Bu dijelaskan. Indra, Pak Indra. Tadi saya agak terkesan dengan kucing yang di belakangnya loh Bu. Iya. Ya Pak, selalu menunggu ikut Anteng ikut banget pengajian. itu dari tadi. Baik, betul. Bahkan sudah ada situsnya. Jadi sekarang tidak ada yang ditutupi kok. Ketika kita kemudian mengatakan apokrif gospel itu nanti kemudian bisa kita akan melihat jenisnya dan isinya. Tetapi harus kita akui bahwa itu sama sekali bukan sebuah buku yang tersebar seperti kitab-kitab kita. Kalau pertanyaannya ada banyak Bu, tapi memang lebih banyak belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi di internet pun hampir semua kitab apokrif kalau Bapak Ibu cari dalam bahasa Inggris, semuanya sudah tersedia. Dengan segala penerjemahannya, kapan ditemukan, hanya berapa lembar, dan lain sebagainya, itu sudah ada. Dan mari kita baca pun juga menarik. Bahkan nuwun sewu. Kisah Tuhan Yesus kecil yang menciptakan, burung dari tanah liat lalu dihembuskan, itu ternyata bukan kisah Quran tapi di kisah Injil apokrif. Itulah kemudian bahkan kita yang malah atau beberapa apologetik yang mengatakan, wah berarti Quran gue malah ngambil, tapi sing diambil apokrif bukan yang kanonik begitu. Karena dari kitab yang dikisahkan Yesus di Quran itu malah beberapa sumbernya juga mendekati apokrif. Tapi mari yang ingin kembali saya tekankan betapa menurut saya beriman itu pun juga ilmiah begitu. Kita tidak hanya sentimen asal nilainya podo Kristen atau Gusti Yesus keren, lalu kemudian itu di kanonnya, itu di kanonik. Enggak. Kita benar-benar punya standar karena kanon sendiri kita tahu itu harus menjadi standar kebenaran. Maka seperti orang-orang Yahudi saja, Makabe itu historis, kitab Makabe itu historis, tapi tetap tidak lalu dikanonkan karena memang tidak ada sumber Ibraninya, tapi memang historis begitu. Tapi karena tidak sumber Yunani, tidak dijadikan standar kanon. Demikian juga kisah-kisah tadi, silahkan kita bisa melihat di internet dan kita bisa membaca, tetapi mari kita tetap dengan wawasan, itu bukan kanon. Jadi tidak perlu lalu kemudian dilebih-lebihkan. Cuma tadi karena setiap penulis ini punya kepentingan, itu asiknya kalau kemudian dibuat teori konspirasi. Hanya karena kalimat itu, loh kalimat lebih mengasihi apa artinya Yesus kawin dengan Maria kan juga bisa terlalu berlebihan toh. Tapi ya supaya konspirasinya jadi keren, lalu jadi kisah novel, dan Brown kemudian menambah-nambah seperti itu. Begitu. Tapi ya nggak bisa disalahkan, kan aku novel, aku bukan membuat research, saya bukan membuat sebuah karya ilmiah atau sebuah penelitian dokumenter. Tapi dia berusaha mengambil sentimen-sentimen dari bukti sejarah kitab apokrif. Tapi banyak Ibu, monggo kalau dicari teks-teks itu semua ada begitu. Terbuka kok kita juga. Cuma gini, maaf saya harus menambahkan kecil begini ya. Kita kan selalu dituduh begini. Yesus ngomongnya pakai apa? Aram. Lah kok kitabnya pakai Yunani? Kita kan selalu diserang seperti itu. Selalu, karena mereka nggak paham. Alkitab orang Kristen itu aneh. Yesus yang ngomong Aram kok tulisannya pakai bahasa Yunani. Ini bagi orang-orang yang nggak paham begitu. Kita sudah belajar tentang pengilhaman sebenarnya. Tapi sekurang-kurangnya kembali kita tahu bahwa zaman Yesus adalah zaman Helenisasi. Bahwa zaman Yunani menjadi bahasa nasional untuk mempersatukan. Itulah mengapa tertulis dalam bahasa Yunani, bukan ditulis dalam bahasa Arab. Itu kan beberapa para apologet selalu menyerang-nyerang kita.
mencari celah-celah tadi yang disampaikan Pak Lukas itu ya memang kadang mereka itu wis kesusu nyerang tapi tidak paham konteksnya. Jadi kita kudu agak ngerem pelan-pelan. Mari duduk bersama. Kisah Yesus ini bukan Alkitabnya gedebuk dari langit. Kita sudah belajar tentang pewahyuan. Nah, mereka itu agak sulit karena cara pemandangan pewahyuannya itu berbeda. Termasuk seakan-akan Yesus itu mendirikan agama aja kan kita bingung. Loh, Yesus itu kan berarti mendirikan agama Kristen. Ketika kita ditanya gitu kan kita langsung domblong dewe, Pak. Kapan Yesus dirikan agama Kristen? Kita kan kemudian jadi heran sekali. Bahwa beritanya kan tentang pertobatan, tidak langsung berbicara lalu Yesus mendirikan sebuah seperangkat agama. Itu juga yang kadang kita perlu lebih bersabar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan termasuk yang menggunakan kitab-kitab apokrif. Begitu Bu Indra, banyak sekali. Coba nanti banyak kok nanti dalam bahasa Inggris hampir semua ada. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Guntur Sami. Terima kasih Bu Indra, Pak Yosef. Ini ada aja dari Bu Eva, pertanyaannya di mana kita bisa membaca kitab-kitab lain selain Perjanjian Baru ya Pak? Ya tadi kalau buku tadi silahkan dibeli ya, bukunya si Romo Desi itu memang kitab-kitab rahasia dan itu mau menceritakan beberapa perkamen-perkamen dari kitab Gnostik begitu. Maka mari kita buka saja, kita memang nggak pernah menyembunyikan apapun kok begitu. Kita memang nggak pernah menyembunyikan apapun, tapi ya kita juga punya sikap bahwa kitab itu tidak kita akui begitu. Dan sederhana saja, mereka gugur bersama dengan zaman. Kalau mereka memang bertahan sebagai kebenaran, dan saya selalu percaya kebenaran itu mesti akan bertahan dengan zaman, karena nilai kebenaran itu selalu universal. 1 tambah 1 mau dihitung 100 tahun yang lalu sampai 100 tahun yang depan itu sama, mesti akan bertahan dengan zaman. Nah, persoalannya sekarang hanya tinggal tulisannya, sudah nggak ada komunitasnya. Lah bagaimana bisa itu disebut sebagai sebuah kebenaran? Kasarannya mau tinggal nemu ewer-ewer kertasnya itu, tapi orang yang percaya aja sudah nggak ada. Yang meyakini nilai itu aja juga sudah nggak ada. Berarti kan sudah nggak terbukti kebenarannya. Tapi ya mungkin supaya biar keren lalu sedikit teori konspirasi lalu mesti selalu dibuat-buat seperti itu. Tapi saya yakin kebenaran itu selalu bertahan. Tidak bisa ditindas oleh apapun. Bahkan oleh kekuasaan apapun. Itu. Maka ya mari mbok kita lihat sebagai bukti sejarah sajalah. Daripada kita terlalu berimajinasi begitu. Nah, ternyata Yesus pernah kawin sama Maria, ya ngapain begitu. Pikirannya kadoan. Baik, terima kasih Pak Yosef. Monggo masih Bapak Ibu, masih ada waktu, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Bu Rusmi, monggo Ibu. Belum. Baik. Monggo Bapak Ibu masih ada? Paling tidak nanti pulang dari sini lalu pinjam nganu ya Alkitab teman-teman Katolik ya. Koyo foto Deuterokanonikai. Itu kan yang paling jelas, itu kita bisa melihat ya. Tapi sebenarnya pun beberapa situs pun juga menyediakan kitab-kitab Deuterokanonika, Bapak Ibu juga bisa membacanya. Dan Bapak Ibu mesti langsung kerosok, bahasanya sangat lain, sangat-sangat berlainan dengan bahasa-bahasa Pak Lukas, Pak Lukas itu malah Pak Lukas saya harap bisa berkenan untuk komentar dan melengkapi loh. Monggo Pak Lukas. Mungkin sebelum Pak Lukas. Oh ya, monggo Pak Rusmi. Nggih, monggo Pak Narso nggih. Pak Narso. Nggih, Pak Narso. Enggak, ini hanya unek-unek saja gitu ya. Tadi ada istilah apa namanya tentang apokrif tadi ya, yang disembunyikan, tetapi lalu di situ ada pseudo tapi palsu gitu ya. Kenapa tidak ditegaskan saja misalnya bahwa itu palsu gitu? Apa namanya? Karena begini ya, perbedaan-perbedaan yang muncul kemudian itu lalu menjadi referensi yang formal di kalangan pendidikan agama
gitu. Jadi di apa namanya Kementerian Pendidikan ya, ketika misalnya mereka menjelaskan tentang pengetahuan tentang Tuhan untuk anak di buku pelajaran mereka, itu disebutkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Tuhannya orang Kristen, katakanlah di situ disebutkan. Saya tidak terlalu detail tentang itu, tetapi intinya adalah bahwa mereka salah memberikan konsep dan pemahaman kepada siswa tentang Tuhannya orang Kristen itu, dan nampaknya mereka merujuk justru kepada sumber-sumber yang ini tadi, yang palsu ini tadi gitu. Dan itu juga menjadi rujukan perdebatan di antara apologetika dengan apa namanya dengan sparing diskusi mereka gitu ya. Jadi lalu tentang hal ini siapa yang bertanggung jawab gitu kira-kira, bagaimana ini ya, kalau di Kementerian Pendidikan itu sumbernya dari hal yang palsu gitu, sementara kita tidak melakukan apa-apa, atau mungkin pertanyaannya bagaimana kita mengkoreksi hal seperti itu gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Narso. Sebenarnya bukan sumber yang palsu, saya agak berhati-hati. Tetapi kesalahannya adalah mereka menilai kita dengan sumber mereka. Ini kan yang selalu menjadi perselisihan. Jadi sumber mereka, bukan sumber kita, bukan sumber juga palsu. Mereka punya sumber dan mereka meyakini itu sumbernya juga kebenaran. Bahwa Trinitas itu adalah Allah Bapa, Yesus, dan Maria. Lah kita sendiri yang menghayati wera tahu duwe pengakuan kaya ngono kuwi. Tapi itu sumber mereka begitu. Termasuk sumber mereka misalnya mengatakan bahwa Alkitab misalnya sudah dikorup, kan begitu. Alkitab kita sudah tidak utuh, Alkitab kita sudah dilencengkan. Kita kan bahkan bertanya, loh, memang sejak kapan Alkitab itu kita dikorup? Berarti Alkitab sing asli Alkitab kapan begitu? Nah, apalagi jawabannya ya Alkitab yang benar itu yang kitab suci yang sekarang. Loh, jenenge sing asli itu ya sebelum yang palsu. Barang palsu itu mesti diciptakan dari barang asli. Tidak mungkin barang aslinya itu setelah barang palsu. Jadi persoalannya adalah ketika kita melihat agama lain dengan perspektif sumber dan keyakinan kita, maka hakikat dari dialog itu adalah mari kita benar-benar belajar clear. Kita sudah ngotot berbicara keselamatan, tapi maaf, Buddha sendiri tidak punya konsep keselamatan misalnya. Ya sudah, begitu loh. Bahwa menurut saya dialog yang lebih baik adalah dialog yang empatis, saling kita memahami begitu. Saling kita belajar, bahkan saya termasuk orang yang percaya banyak kebenaran pada agama lain. Tapi saya mengatakan kebenaran loh ya, nek keselamatan ya Yesus Kristus tidak bisa digeser dan satu-satunya. Tetapi justru dengan berdialog, bukannya malah berdebat menurut saya. Malah harusnya wawasannya semakin berkembang. Begitu banyak kebenaran yang kita juga bisa temukan, kita bisa belajar dari agama lain. Tapi kembali ke pertanyaan Pak Narso, lalu apakah kita harus tegaskan sumber-sumber palsu? Ya kalaupun kita sumber-sumber palsu, mereka selalu menggunakan dari sudut pandang dan dari teksnya yang dianggap benar. Mereka menganggap teks itu benar. Mereka akan selalu menilai kekristenan dari teks mereka. Padahal kekristenan kita itu tidak sama dengan teks mereka. Sama sekali, termasuk tentang Isa barang itu tidak. Ya kalau mau dikatakan apakah Yesus Kristus Injil protokanonik sama dengan Isanya versi Quran, ya saya harus mengatakan jelas-jelas tidak. Sangat berbeda. Mau di sana Yesus bayi so ngomong, ning kene ra ono ceritane Yesus bayi ngomong kok. Ya, jadi memang sumbernya sudah berbeda. Begitu. Ya mungkin itu yang jadi persoalannya. Jadi kalau mau agak fair, biarlah mereka ngomong sesuai dengan keyakinan tanpa harus dari sumber-sumber kita. Kan seperti itu. Seperti kayak ngotot dari sumber mereka, Parakletos itu adalah Ahmad, ngono ku sekut biyane ketoke ke zaman saya umbelen nganti saiki umbelen meneh gara-gara flu yo. Kuwi wae masalah Parakletos itu kok yo wis begitu loh. Ngomong itu tidak pernah ngomong tentang Ahmad kok ya dipaksa-paksa. Saya kirakan itu. Ya Mbak pilih ngaten Pak Narso, tapi monggo Pak Lukas yang akan tadi sudah mengangkat Deuterokanonika tadi. Saya sangat
terbantu ya paparan malam hari ini karena kita tuh saya punya Alkitab, kebetulan di meja saya nggak nyari-nyari, ini memang di meja saya Alkitab yang Katolik itu dan ada Deuterokanonika, dan saya udah membacanya dan saya tahu bahwa memang feel kita waktu membaca itu berbeda. Ini ya jadi kita lebih peka bahwa ternyata tulisan yang dibuat dalam bahasa Inggris itu akan berbeda dengan tulisan yang dibuat dalam bahasa Jawa. Dan kita juga tahu bahwa tulisan yang dibuat dalam bahasa aslinya mungkin Ibrani itu ternyata berbeda dengan tulisan yang dibuat dalam bahasa yang lain lagi. Nah, tapi saya membaca cuman merasakan tapi tidak sampai meneliti perasaan saya itu. Dan ini ternyata dibuka secara terus terang oleh Pak Pendeta dan itu membuat jadi lebih jelas. Dan saya juga suka tadi disampaikan tentang kontroversi yang ada di Deuterokanonika versus doktrin mainstreamnya Kristen seperti 2 orang mati. Saya juga baru tahu ternyata asalnya dari Deuterokanonika atau setidaknya diilhami oleh Deuterokanonika. Karena mereka punya ayat yang lain juga di kanonisasi, di Alkitab yang terkanonisasi. Kemudian tentang bunuh diri itu juga tadi disebutkan, saya membaca Pak, rasis bunuh diri itu saya membaca, tapi saya nggak sampai membayangkan bahwa itu sebenarnya bisa dicermati sebagai pertentangan terhadap pesan bahwa Tuhan itu mengasihi hidup, jadi tidak mengasihi kematian gitu. Kemudian tentang perbedaan Deuterokanonika dengan gereja-gereja apostolik yang lain, itu juga pengetahuan baru buat saya. Saya bisa aja membaca di internet, tapi itu tidak pernah saya lakukan karena ya saya tidak tahu kalau itu ada perbedaan. Baru sekarang ini saya tahu perbedaannya ternyata cukup banyak. Kemudian tanpa bermaksud menghakimi saudara kita yang Katolik, saya rasa kita bisa mengambil bacaan-bacaan mereka itu sebagai referensi yang baik. Seperti Makabi, itu kan kita juga tahu Yesus merayakan bait suci itu karena ya tokoh Makabi yang berperang dan memenangkan Yerusalem pada waktu itu. Dan bahkan Pak Pendeta sendiri kan mereferensi saudara kita bukunya Romo Ramadhani yang saya juga punya itu kebetulan di rumah untuk meneliti tentang ajaran-ajaran lain atau tulisan-tulisan lain yang tidak terkanonisasi. Tapi saya ada pertanyaan sedikit Pak Yosef yang mungkin bisa direview nanti. Tulisan-tulisan apokrifa itu kan tidak semuanya ditulis dengan maksud jahat itu Pak. Atau Deuterokanonika itu tidak ditulis dengan maksud jahat. Jadi maksudnya mungkin baik, menjelaskan, tapi apakah pernyataan ini benar atau tidak gitu, karena memang ada yang bermaksud jahat. Injil Barnabas jelas bermaksud jahat, tapi kalau misalnya Injil masa kecil Yesus itu tujuannya apa ditulis misalnya seperti itu, kan itu tidak bermaksud jahat walaupun salah tulisannya atau kita anggap salah, tapi sebenarnya apa latar belakangnya itu gitu. Monggo Pak, itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih, betul. Bahwa kita tidak sekedar menghakimi sekedar konten ya, tetapi kan ketika kita berbicara sumber, kita juga berbicara kanon. Kanon kan memang artinya jelas standar ya. Jadi kita harus mengakui ada tulisan yang baik, benar-benar baik, tidak ada maksud jahat dan bisa dipertanggungjawabkan meski tidak kanon. Yang saya katakan tadi Didake itu bahkan mau membuktikan bahwa baptis percik sah ada di Didake. Dadi nek sing ngotot nek ora diblebeke kuwi Roh Kudus ora melbu itu sebenarnya Didake saja. Kehidupan gereja mula-mula itu sudah ada gembala-gembala Hermas. Bahwa catatan-catatan itu bermakna baik tapi memang tidak bersifat kanonik. Nah, cuma sayangnya kalau yang bersifat narasi kan memang harus diuji secara fakta. Itu yang menjadi persoalan. Injil kan memang selalu bercerita tentang narasi Yesus. Nah, persoalannya apakah ini sesuai dengan fakta enggak? Bukan hanya sesuai dengan selera. Sedangkan
dari pertama tradisi oral, dari tulisan Injil-Injil tertua, kalau nggak menyentuh itu, kita lebih setia sudahlah, nggak perlu dilebih-lebihkan begitu. Walaupun tadi kesannya juga baik, tetapi karena sifatnya narasi dan narasi pun juga ada sifat unsur faktanya, ya mendingan kalau memang tidak tersentuh ya tidak perlu kemudian harus dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka kita terima. Padahal peristiwa penyaliban Yesus kalau nggak salah saya baca di Injil apa itu juga apokrif. Itu tuh sampai panji-panji di istana Paulus itu jatuh semua itu ya gitu. Wah, bayangkene sih keren begitu, tapi sudahlah. Mau juga nggak ada sumbernya. Jadi sekali lagi, kalaupun nggak jahat, selama itu punya nilai baik dan itu bisa dipertanggungjawabkan, oke. Didake, Gembala Hirmas, itu semua oke. Bahkan sempat kan dulu mau dikanonkan tapi kemudian dikeluarkan. Tetapi kalau yang memang sifatnya sudah terlalu jauh, narasinya juga sudah tidak terlalu benar, ya sudah mari kita simpan saja sebagai dongeng begitu ya nggak apa-apa. Dongeng bahwa Yesus tahu didongengin ini. Iya. Kok pilih ngaten. Baik, terima kasih Pak Yosef. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya Pak Yosef terkait dengan apokrif tadi. Berarti itu ada gereja yang memang mempercayai Injil tersebut ya Pak ya? Nah, kalau kita berbicara gereja kan tadi berbicara komunitas itu tadi kan. Jadi paling banter kita nggak bisa menyebut gereja tapi paling aliran itu. Oh, ini kok teksnya agak gnostik ini. Tetapi persoalannya dengan seiring zaman aliran gnostik sendiri sudah tidak dapat lagi bertahan. Benar-benar hilang. Makanya tadi saya mengatakan itu wis tinggal kertas tok. Saya ngandel percayane kuwi wis ora ono, pengikute kuwi wis ilang. Lah kenapa kita masih harus membangkit-bangkitkan ini sebagai sebuah kebenaran? Jadi bahwa benar, jadi begini, ya akan menjadi menarik sih. Jadi betul kan ketika murid-murid mengabarkan Injil kan banyak orang percaya. Tapi kan rung ono satu merek begitu, rung ono merek GKJ, merek GKI. Makanya yang pertama kali dan dianggap sebagai konsili sah pertama itu yang namanya konsili Nisea. Karena di sini sudah ada rumusan kekristenan yang paling sah, yang paling lengkap begitu tentang pengakuan iman itu. Nah, nanti kalau boleh jujur, lalu ada sekitar 7 konsili begitu. Nah, paling tidak 7 konsili itu akan mewakili jemaat-jemaat yang dianggap sebagai jemaat Kristus, seperti jemaat Yerusalem, Antioquia, lalu juga tadi Nisea, Kalsedon, Efesus misalnya. Itu nanti ada yang disebut gereja-gereja yang dianggap mewakili gereja-gereja okumene begitu. Nah, otomatis memang kadang ada sebuah konsili misalnya yang dianggap tidak setuju konsili itu nanti ada yang namanya aliran gereja Nestorian agak terpisah, lalu semakin agak ya beberapa tersingkir karena konsili-konsili ini jadi aliran-aliran yang di luar konsili. Tetapi sekurang-kurangnya dari aliran-aliran itu pun tidak ada yang menganut dari Injil-Injil apokrif itu sendiri, itu enggak ada. Apokrif ini hanya kita temukan tulisannya, tetapi kalau pertanyaannya gerejanya atau komunitasnya kok sudah tidak lagi ditemukan begitu. Untuk pengikut-pengikut dari apokrif ini, hanya tinggal tulisan itu. Begitu. Baik, terima kasih sekali Pak Yosef. Baik Bapak Ibu, berarti kita atau masih ada lagi Bapak Ibu yang perlu didiskusikan di room ini? Masih ada waktu 5 menit, kami persilahkan. Oke. Jika sudah cukup, nanti mungkin bisa diskusi setelah dari breakout room. Jadi kita ke kelompok kecil dulu. Minta tolong Bu Dwi, ya, berarti untuk pembagian kelompok. Terima kasih Bu Ning. Pak Yosef, tuh pertanyaannya yang mana? Yang depan tadi? Kalau boleh gini aja, mumpung kita sharing aja apa pendapat Bapak Ibu tentang deuterokanonika itu tadi. Kalau ada perbedaan ini terus bagaimana sikapnya, dan juga bagaimana ketika ada sumber-sumber lain di luar Alkitab begitu.
Itu yang kemudian monggo itu bisa digunakan, termasuk yang tadi pilihan sikap terbuka atau tertutup itu slide berapa itu tadi, sama kemudian apa sikap kita selanjutnya tentang kitab Deuterokanonika. Pertanyaannya dari slide terakhir itu ya Pak? Itu makanya karena ini Terakhir buatin, nomor 2 ya? Terakhir nomor 2 itu apa ya? boleh Bu, Dan itu juga boleh menghadapi banyak tulisan itu boleh. Nomor slide 58 sama slide yang sebentar yang Deuterokanonika itu enaknya. Pak Lukas minta dibantu ya di pertanyaannya ditaruh grup Pak Lukas. Sama Saya nggak 33. ada slide-nya Ibu. Nggak punya slide-nya saya. Oke. Atau mungkin bisa di screenshot Apa? saya tampilkan. Baik. Ini aja yang memperbarui hidup aja Bu. Yang sebentar. Yang memperbarui hidup aja langsungan. Setelah mengetahui perbedaan kita perjanjian lama dari Katolik dan Protestan, bagaimana sikap kita Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang sudah tidak lagi ada zaman harus saling mempertajam nggih. Dan bagaimana kita akan memahami maknanya karena kita sudah belajar Deuterokanonika, memperbarui hidup yang ini. Sama satu lagi kalau berkenan yang terakhir. Kita bisa diskusi yang betul yang 2 dari terakhir tadi yang dikatakan Ibu. Ini tulisan-tulisan yang di luar tradisi kita. Oke, sudah saya screenshot, sudah saya kirimkan. Oke. terima kasih. Baik, kita akan 30 menit ke depan. Ini lewat 10 jam saya. Jadi nanti kurang lebihnya 35 lah ya. Kurang seperempat, kurang 15 menit, kita kembali ke room. Mohon kepada Pak Yosef, nanti ini saya masukkan juga ke ini, ke mana? Wah, banyak yang keluar sebentar, banyak yang keluar, jadi akan saya ambil yang karena ada tinggal 2. Berat mungkin ya Bu ya. Jadi di diskusi itu jadi hilang. Dari 18 tinggal 14 Pak. Sebentar saya. 19 tadi sebenarnya. Ya, tadi saya takut kalau 33 jadi ada yang 2 atau 1 takut. Jadi saya 44 sekarang menjadi 33. Semoga masih utuh nanti ke breakout room itu tetap 33. Mohon kepada Pak Yosef tetap masuk di kelompok kecil. Mungkin benar Pak, berat. Mari kita masuk dengan waktu yang tadi saya sediakan.